Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paulus Antoni Angga dengan nomor induk mahasiswa 0534000157. Hari ini saya akan menampilkan hasil dari aplikasi pemesanan bahan ajar, mulai dari strukturnya, nanti sama sekaligus mencoba aplikasinya. Nah, ini adalah file penyimpanannya ya. Ini ada 3 halaman HTML, ada indeks, stok, sama tracking. Terus untuk script Vue.js-nya ada stok sama tracking ya. Ini nanti yang dipakai untuk halaman stok, yang ini nanti dipakai untuk halaman tracking. Terus ini file CSS-nya sama aset gambar pendukungnya ini untuk icon-icon. Nah, kemudian kita langsung ke scriptnya ya. Ya, seperti ini scriptnya untuk yang laman indeks. Saya pakai navbar. Nah, di navbarnya ini nanti ada eh, menu informasi bahan ajar, ini langsung terhubung ke laman stok. Yang tracking pengiriman nanti akan terhubung ke laman tracking gitu. Ya, seperti ini. Untuk CSS-nya saya menggunakan eksternal CSS ya. Nah, saya menggunakan file tersendiri. Ya, ini container ini untuk menampung ini ya, tulisan dashboard aplikasi gitu. Ya, ini fungsi untuk menentukan uh, greeting ya. Jadi kalau misalnya jam sekarang jam 8, berarti dia akan mengikuti skrip ya. Selamat malam, sesuai rentangnya. Rentangnya dia mulai jam 18 sampai jam 5 itu. Pakai fungsi if ya ini. Nah, sekarang kita beralih ke laman stok. Ya, ini saya masih sama menggunakan navbar. Tujuannya supaya mudah untuk navigasi, misalnya kembali ke halaman utama atau menuju ke halaman tracking, makanya saya buatkan navbar. Kemudian ada script untuk memanggil library Vue.js ini. Tujuannya supaya script-script Vue.js yang ada di stok app atau tracking app bisa dijalankan. Karena ini adalah library-nya, link untuk ke library Vue.js. Kemudian ini adalah bagian form stoknya ya. Ada filter. Filternya ada berdasarkan UT daerah atau UPBDJ. Kategori, status stok,
sama filter untuk mengurutkan data stok berdasarkan judul stok, quantity stok atau harga. Nanti dia menggunakan fungsi V model. Ini tujuannya untuk melakukan binding. Jadi dia binding dengan variabel yang ada di stok app.js. Misalnya ini saya panggil ya filter op.ctc. Ya ini. Jadi dia fungsinya manggil variabel ini. Sama binding data. Kalau menggunakan vmodel ini binding datanya dia dua arah. Jadi dia bisa ketika diisi misalnya diganti isinya dia bisa otomatis update karena dia sudah binding dua arah seperti itu. Terus ini ada tombol reset filter, ya ini dia diaktifkan ketika diklik. Terus ada tombol tambah buku baru ini. Ini ada variabelnya ini. Nah nanti kalau kita klik dia akan menjalankan fungsi ini reset filter ini. Dia akan mereset semua filter. Sama dia juga mengembalikan data stok berdasarkan urutan ascending atau dari A ke Z. Kalau yang untuk show at home-nya ini, nah dia nanti akan menampilkan home tambah buku. Nah nanti ketika dia show at home-nya fungsinya jalan, maka dia akan menjadikan nih show form ini true. Jadi dia akan menampilkan show form nanti. Nah, dia akan menampilkan ini. Kan ini ada kondisi V if. Ini kan kondisi. Kalau kondisinya true, maka dia akan menampilkan form add atau editnya ini. Seperti itu. Jadi sesuai kondisi. Kalau true dia akan membuka form editnya. Kalau kondisinya false, maka dia tidak membuka edit form. Begitu. Nah, ini ada form yang isi formnya ini. Isi formnya ada kode buku, judul, kategori. Nah, sini nanti kategorinya dia manggil pilih kategorinya ini. Untuk memilih kategori ada kategorinya. Nah, saya bisa ini dia terhubung ke sini. Ya, ini formnya. Nanti setelah diisi semua,
Ketika diklik save buku, maka dia akan menyimpan. Nah, ini ada fungsinya save buku. Nah, ini menyimpan buku ketika melakukan penambahan atau edit. Nah, dia akan menjalankan ini, fungsi save buku ini. Nah, ini ketika semuanya sudah diisi, maka ini untuk validasi. Jadi, ketika ada salah satu eh, salah satu form tidak diisi, maka dia akan memunculkan peringatan harap isi semua field yang wajib diisi. Jadi harus diisi. Itu. Ini validasi juga. Harga stok sama safety stock juga nggak boleh negatif. Kalau negatif dia akan mengembalikan peringatan ini, alert ini. Nah, kalau misalnya bukunya sudah ada, maka dia akan mengedit indeks. Tapi kalau bukunya baru, maka dia akan ngepush ngepush bukunya ke ngepush bukunya ke itu jadi sebagai data baru di push ya itu. Nah, terus ini adalah untuk bagian tabel stok. Jadi di dalam tabel stok ini dia akan memunculkan kode mata kuliah, judul, kategori, UT, daerah, lokasi rak, harga stok, safety stok, istilahnya kayak buffer stoknya, terus status catatan sama aksi. Ya ini aksinya antara edit atau delete gitu. Ya, ini ada V4 ya. Ini kalau kita ini untuk setiap buku indeks dalam filter stok dengan kode ini, dengan kata kunci ini, maka dia get status ya. Get status mulai kuantitas buku sama buffer stoknya. Ya ini untuk yang di bagian formnya ada tombol edit buku sama delete. Misalnya saya search, nah ini kalau edit dia akan menampilkan form edit buku. Jadi dia show formnya kondisinya diubah jadi true. Nanti terhubung lagi ke bagian show form ini. Ini nanti kondisi jadi true, maka dia menampilkan edit formnya itu tadi. Dan kalau delete buku, nah dia akan menghapus buku dari stok. Dia akan menampilkan pesan peringatan dulu. Jadi seperti itu. Baru kalau dia dikonfirmasi ya, maka dia akan splice. Kalau tadi ada push ada splice ya, ini untuk menghapus data.
Ya, ini kalau tidak ada data yang sesuai dengan filter filter di atas tadi ini, maka dia akan menampilkan tulisan ini tidak ada data yang sesuai itu. Terus sekarang kita ke laman tracking. Nah, laman trackingnya sama, masih sama, saya berikan navbar supaya mudah untuk navigasi. Nah, di sini ada bagian pencarian ya, tracking pengiriman. Nanti akan diminta untuk input nomor delivery order, terus untuk masukkan nomor DO. Nanti ketika diklik cari, maka dia akan mencari sesuai dengan nomor DO yang diinput. Ya, ini fungsinya. Ini sih fungsinya. Fungsinya pakai metode. Nah, kenapa kok pakai metode? Karena dia eh, membutuhkan parameter untuk menjalankan fungsinya. Terus kalau untuk tambah DO baru ya mekanismenya sama seperti yang stok tadi. Dia akan menampilkan eh, form form untuk menambahkan DO baru ini. Nah, ini seperti biasa. Ini nanti kondisinya juga berubah jadi true sehingga nanti di FDO formnya ini karena dia berubah jadi true maka dia akan menampilkan ini tambah form tambah delivery order ini nanti itu. Seperti itu. Kemudian kalau ini ya tadi simpan, nggak jauh-jauh dari tadi mekanismenya. Kalau misalnya, nah ini show form sama dengan false, maka eh, dibatalkan. Jadi hasil inputnya dibatalkan. Jadi kalau dibatalkan, jadi formnya nggak, isi formnya nggak disimpan semua. Terus show formnya juga akan nge-close karena statusnya sekarang berubah jadi false, bukan true. Jadi di sini nanti berubah jadi false, maka dia nggak menampilkan form lagi. Gitu. Nah, terus yang ini dia tracking result. Ya, ini menampilkan hasil tracking ya. Dia akan menampilkan informasi mulai nomor DO, nomor induk mahasiswanya, nama mahasiswanya, terus ini status pengiriman. Itu ini nanti dia menampilkan progress bar. Itu terus di sini untuk riwayat perjalanan paketnya, timelinenya. Di sini untuk status update. Jadi dia tujuannya untuk mengupdate status misalnya barangnya sudah di dalam perjalanan, ketika diklik dalam perjalanan ya nanti statusnya juga berubah jadi dalam perjalanan. Jadi, ini untuk update status untuk progresnya dia menunggu dalam perjalanan atau dikirim. Gitu.
Terus kalau misalnya nomor DO yang diinput salah, maka dia akan menampilkan peringatan nomor DO tidak ditemukan. Gitu. Ya, ini oh iya ini uh, ada watch juga ini. Watch sudah saya kasih watch ini. Fungsi watch ini untuk reset misalnya ada perubahan di filter, maka dia akan mereset ulang kembali ke posisi awal. Ini sama juga ada di stok app juga. Nah ini ada juga, saya sediakan watch. Oh ya, di sini ada juga fungsi computed ya. Nah, kalau fungsi computed ini lebih untuk filter data, sorting, atau perhitungan otomatis ya. Beda sama metode. Nah, ini computed ini untuk bisa untuk generate nomor DO untuk next number misalnya nomor DO-nya sebelumnya DO 2025-0001. Nanti dia akan otomatis ketika tambah form baru angkanya berubah jadi DO 2025 strip 0002 seperti itu. Ya ini sumber datanya ya yang saya peroleh dari data Banajar ini. Ini saya breakdown antara stok sama tracking. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita coba langsung uh, ke file HTML-nya, kita jalankan langsung ke browser. Seperti ini. Nah, ini seperti ini hasilnya. Ini dashboard-nya, laman utamanya, indeks HTML-nya. Terus kemudian kalau kita mau cari informasi stok, tinggal klik menu informasi stok ini. Nah ini ada filter sortir. Nah di sini kalau posisinya masih awal, masih semua ini, dia nggak akan menampilkan kategori. Tapi kalau kita klik misalnya Surabaya, nah dia baru menampilkan kategori mata kuliahnya. Nah, misalnya praktikum, misalnya status stoknya semua saja, coba. Nah ini dia langsung menampilkan ini ya. Misalnya lagi Jakarta, saya mata kuliah wajib kategorinya. Nah ini muncul sesuai filter. Terus kalau misalnya stoknya menipis saja, maka dia filternya hanya menampilkan data dengan status menipis. Gitu. Terus kalau mau reset filter seperti ini, dia akan kembali seperti semula. Sama kalau mau tambah buku, tinggal klik tambah buku baru. Nah nanti ini keluar form untuk menambah buku. Misalnya kita kode bukunya kita kasih misalnya KWI atau 02, misalnya manajemen bisnis. Terus kita pilih kategori mata kuliah wajib. UT daerahnya kita coba di Surabaya, lokasi rak, misalnya R001, harganya misalnya 115.000.
stoknya kita buat misalnya 12, safety stoknya 10. Kalau kita klik simpan, maka akan muncul di sini. Ini juga di tabel stoknya juga ada fitur edit ya. Nah, ini kita bisa edit. Misalnya mau ganti lokasi rak, tinggal ganti saja, atau juga mau ganti harga misalnya 120, tinggal klik simpan aja. Nah, sekarang dia udah berubah. Terus juga ada fitur hapus item, jadi tinggal klik saja kalau mau menghapus. Nah, muncul peringatan apakah Anda yakin ingin menghapus buku ini. Kita klik OK. Nah, bisa terhapus begitu. Terus kita lanjut ke halaman tracking pengiriman. Nah, untuk halaman tracking pengiriman ini kita tinggal input nomor DO-nya. Kita ambil, nah ini datanya. Kita coba masukkan nomor DO-nya, terus kita klik cari. Nah, akan muncul seperti ini. Informasi pengirimannya, ya detail mulai dari nama, status, ekspedisi, tanggal kirim, paket, catatan pembayaran, terus juga tampil riwayat perjalanannya juga. Nah, ini untuk status ini juga disediakan update status ini untuk mengubah status pengiriman. Kalau kita klik menunggu barang, maka dia akan terupdate menjadi menunggu. Jadi kalau kita klik update statusnya dikirim, nah, maka dia akan berubah status pengirimannya sudah dikirim. Seperti itu. Terus juga ada fitur tambah DO baru. Nah, ketika diklik dia akan membuka form tambah delivery order baru. Ya, di sini nomor DO-nya sudah auto generate ya dia. Tadi kan DO 2025-0001. Dia sekarang otomatis generate kodenya DO 2025-0002. Kita input, tinggal input nomor induk mahasiswanya, misalnya 08362. Nah, ini namanya di ekspedisinya kita buat CNT, paket ajarnya kita coba beli PS. Nah, nanti ketika diklik paket bahan ajarnya, dia sudah otomatis menampilkan isi paketnya ya sama harganya. Nah, ini dia sudah terisi otomatis harganya. Terus ini kita tinggal tentukan tanggal kirimnya, misalnya tanggal 24. Nah, terus kita tinggal klik simpan. Dia akan tersimpan. Nah, kemudian tampil statusnya DO yang baru ini. Seperti itu. Nah, tinggal ini tadi ya untuk update status. Ya, itu. Sekian penjelasan dari saya. Kalau misalnya ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya.